Halim Perdanakusuma pahlawan nasional dari tanah Madura. Siapa yang tidak kenal dengan suku Madura? Yang tersebar hampir di seluruh Indonesia, hidupnya sederhana tapi gigih dan ulet. Ternyata Madura juga menyimpan sejuta sosok yang muncul sebagai pelopor revolusioner bangsa ini. Di antaranya Adipati Cakraningrat yang siasatnya menjadi cikal bakal berdirinya Kerajaan Majapahit dan bersatunya Nusantara. Trunojoyo yang melawan Belanda dan Mataram sekaligus menjadi pioner perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan di kala itu. Mbah Kholil yang menjadi cikal bakal lahirnya Nahdlatul Ulama dan gurunya para ulama Nusantara. KH. As'ad Syamsul Arifin pencetus asas tunggal Pancasila di era Orde Baru dan masih banyak lagi. Kali ini kita membahas mengenai sosok pahlawan yang tidak asing di telinga kita. Namanya diabadikan dan terus dikenang sepanjang masa. Terbukti namanya terpampang di sebuah bandara internasional Jakarta, Halim Perdanakusuma. Beliau lahir di Sampang, Madura, 18 November 1922. Dan gugur di Malaysia 14 Desember 1947 dalam rangka mengangkut senjata dari Thailand untuk pertahanan Indonesia. Ayahnya seorang patih dari Sampang bernama Haji Abdul Ghani Wongso Taruno. Kisah heroiknya yang luar biasa patut kita jadikan teladan, sebagai generasi penerus bangsa untuk apa kita mengisi kemerdekaan. Di masa penjajahan, beliau mengikuti pendidikan SD SMA khusus sekolah pribumi di masa penjajahan Belanda. Ada kalia sekolah di zaman Belanda. Ya jelas ada hanya saja dipisahkan, ya terkesannya diskriminatif. Kemudian beliau masuk Akademi Angkatan Laut Surabaya dan bergabung dengan Tentara Hindia Belanda. Luar biasa ya bisa lolos begitu. Tidak lama bergabung, beliau ditugaskan di Royal Canadian Air Force sebagai navigator dan bertugas di skadron pengebom milik Belanda. Dikutip dari Wikipedia, selama Perang Dunia Kedua beliau mampu menjalankan 44 kali misi pengeboman di seluruh Eropa. Tidak tanggung-tanggung ya. Namun sebagai anak bangsa beliau tidak melupakan tanah airnya. Saat kemerdekaan dan Perang Dunia Kedua berakhir beliau memilih bergabung dengan Tentara Keamanan Rakyat, TKR, dan berbalik melawan Belanda. Pada saat agresi militer Belanda beliau mendapat mandat menyusun serangan udara terhadap kota-kota yang dikuasai Belanda. Setelah itu beliau juga menjabat sebagai Wakil Staf Angkatan Udara dan membangun Angkatan Udara di Sumatera dalam rangka memperkuat pertahanan Indonesia. Di samping prestasi tersebut beliau juga mengangkut amunisi senjata dari Thailand hingga beliau gugur dalam perjalanan dari Thailand menuju Indonesia dan dimakamkan di Malaysia. Kemudian jasadnya dipindahkan ke TMP Kalibata Jakarta. Sekian.